Kalau kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, mungkin akan sedikit ada tantangan karena mengharuskan kita meniatkan puasa setiap malam. Bagaimana kalau ada orang yang lupa untuk niat puasa esok harinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali berbicara tentang puasa Ramadan. Puasa adalah sebuah ibadah. Dan yang namanya sebuah ibadah, pelaksanaannya perlu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dituliskan oleh para ulama, yaitu memenuhi syarat dan rukun sebuah ibadah. Maka rukun yang pertama dan utama sekali dalam puasa adalah niat. Karena tanpa ada niat, puasa seseorang tidak akan mendapatkan pahala atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat juga menjadi pembeda antara seseorang yang berpuasa dengan seseorang yang hanya menahan dahaga dan lapar. Mungkin niatnya untuk diet dan lain sebagainya. Maka niat ini menjadi sebuah penentu diterimanya amal ibadah puasa seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niat, dan seseorang akan mendapatkan pahala dengan apa yang dia niatkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang menjadi pembahasan, apakah niat itu dilafalkan atau di dalam hati. Para ulama mengatakan bahwasanya hakikat dari niat itu tempatnya di dalam hati. Lalu kalau demikian, hakikat niat ada di dalam hati, apakah niat boleh dilafalkan atau diucapkan? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Jika seseorang ingin melafalkan niat puasa, maka itu diperbolehkan, sebagaimana lafal-lafal yang sudah ma'ruf, yang sering kita dengarkan bersama. Misalnya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu contoh lafal daripada niat puasa Ramadan. Berarti boleh-boleh saja bagi kita untuk melafalkan niat tersebut. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya melafalkan saja niat tidaklah cukup. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, hakikat niat itu ada di dalam hati. Lalu kenapa juga harus dilafalkan atau kenapa juga harus dibolehkan untuk melafalkan niat? Para ulama mengatakan alasan diperbolehkannya untuk melafalkan atau mengucapkan niat di lisan adalah agar hati kita terbantu untuk membersihkan niat yang kita inginkan. Jadi, posisi melafalkan atau mengucapkan niat adalah untuk memperkuat atau mempermudah si hati ini untuk mengingatkan niat puasa tersebut. Hanya itu saja. Tapi kalau lafal saja atau ucapan saja yang kita lakukan tanpa membersihkan di dalam hati kita keinginan untuk berpuasa esok hari, maka itu tidaklah sah. Jadi mengucapkan niat itu sebagai tambahan saja, bukan dengan lafal tersebut niat puasa kita menjadi sah. Maka kembali saya ingatkan, hakikat dari niat itu ada di dalam hati,
Kalaupun ingin melafalkan niat atau mengucapkan niat dengan lisan, maka itu sah-sah saja. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah sebuah kesunnahan. Kemudian yang menjadi pembicaraan tentang niat di antara para ulama adalah apakah niat puasa perlu diucapkan atau perlu dibersihkan setiap malam puasa. Ada sebuah hadis yang berbicara tentang niat yang bunyinya malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka puasanya tidaklah sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dan Ad-Darimi. Ulama-ulama Syafi'iyah mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa niat itu perlu atau wajib setiap malam puasa. Misalnya kalau besok kita ingin berpuasa, maka di malamnya kita harus mengucapkan atau membersihkan niat kita untuk berpuasa di esok hari. Alasan para ulama Syafi'iyah adalah menurut mereka puasa itu setiap harinya itu adalah sendiri-sendiri. Artinya puasa hari pertama itu satu puasa, puasa hari kedua itu satu puasa, dan seterusnya. Sehingga setiap malam perlu meniatkan puasa untuk esok hari. Kemudian ada juga pendapat dari mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahwasanya niat itu cukup diucapkan di awal puasa saja. Jadi di malam pertama awal puasa cukup meniatkan akan berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka menurut pendapat Maliki ini tidak perlu lagi di hari-hari berikutnya atau di malam-malam berikutnya meniatkan puasa, karena sudah cukup dengan niat di malam pertama puasa. Hal ini didasari menurut pendapat mereka puasa itu satu kesatuan. Jadi selama sebulan penuh puasa itu satu paket. Ya, tidak satu hari dan satu hari. Sehingga mereka mengatakan atau menyimpulkan bahwasanya niat itu diperbolehkan sekali saja di malam pertama untuk 1 bulan penuh setelahnya. Nah, kalau kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, mungkin akan sedikit ada tantangan karena mengharuskan kita meniatkan puasa setiap malam. Bagaimana kalau ada orang yang lupa untuk niat puasa esok harinya? Para ulama Syafi'i mengatakan bahwasanya jika seseorang tidak membersihkan niatnya atau tidak melafalkan niatnya, maka jika ia melakukan sahur di malam hari ya atau sebelum fajar terbit, itu sudah dikategorikan dia berniat untuk berpuasa selama dia sadar bahwasanya dia makan, minum dan lain sebagainya untuk niat puasa esok hari. Jadi ini sudah termasuk niat. Yang berbahaya adalah ketika dia tidak melakukan sahur dan dia tidak ingat pada malam itu untuk melakukan puasa esok hari. Lalu apakah ada solusi lain kalau seandainya seseorang itu suka lupa untuk niat puasa esoknya? Para ulama Syafi'iyah juga merekomendasikan untuk mengikuti pendapat mazhab Maliki. Artinya menggabungkan antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Di awal puasa Ramadan meniatkan puasanya selama 1 bulan penuh ke depan. Kemudian di setiap malamnya juga niat puasa mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi digabung kedua-duanya. Kalaupun nanti ada 1 malam lupa untuk niat puasa Ramadan, maka sudah tertutupi dengan niat di awal bulan karena mengikuti mazhab Maliki. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya berikan kepada hadirin sekalian. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi antum semua. Insya Allah pada hari-hari selanjutnya kita akan membahas rukun-rukun puasa yang lain dan hal-hal atau hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan. Silahkan terus mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.